mudah-mudahan cepat berangkat haji. Yang jauh salam Habib mudah-mudahan cepat berangkat umroh. Ya Robbal. Hoyo angkat ke haji hoyo. Angkat umroh hoyo. Terus gara duartosna. Insya Allah. Ya. Habib sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan berpikir, karena sebelumnya Habib juga udah bilang sama panitia di sini, Habib ada acara di Jawi, Jepang, di Sukaraja. Jadi mohon maaf atas kelembatan waktunya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memakluminya. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas. Ridho. Siap. Siap non. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini Habib mau nanya dulu nih. Kalau pengajian biasanya sampai jam berapa ya? Abu Sabarah biasa. Hah? 10 mentos sehebnya. Masalah akunnya terlambat. Jadi langsung tutup doa awalnya. Siap tutup doa, siap. Masya Allah, Insya Allah seketik mudah-mudahan berkah sedaya amin ya Rabbal. Habib mualami paling 2 jam. Masya Allah, kagetnya. Siap sampai subuh, siap. Benar. Mangga di Habib nya. Seketik mudah-mudahan berkah sedaya amin ya Rabbal. Kalau Habib pakai bahasa Indonesia kira-kira paham apa enggak? Paham. Mudah-mudahan yang pamin itu paham ngacungnya. Habib terkadang bahasa Sunda bisa nggak bisa, cuman ya dikit-dikit dah. Karena terkadang suka bingung juga bahasa Sunda itu kebanyakan bahasa. Habib contohkan aja satu, makan. Bahasa Indonesia makan ya makan. Coba kalau bahasa Besing, bahasa Sunda, tuang ya bu ya, nonde, dahar, nonde, mam, nonde, madang tuh. Nah ya bahasa Besing madang ya. Nyatu, enggak, naon deh. Oh, jajablo, naon deh. Lolodo. Naon deh tato sabaraha eta tujuannya, Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun bahasanya gado-gado, campuran berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun sambil ngantuk, ya tapi insya Allah ngantuknya di tempat majelis ilmu dapat pahala. Amin ya Rabbal. Ngantuknya aja dapat pahala. Tunduh naik kenging paha komodin usare jika adanya. Masya Allah. Apalagi karena kata Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibni Mas'ud, julusuka sa'atan fil majalisil ilmi la tamasi qalaman wa la taktuba harban khairul laka min alfi irqaba. Duduknya engkau di tempat majelis ilmu, yang mana di tempat tersebut tempat berkumpulnya orang saleh, yang mana di tempat tersebut dibacakan kalam Allah, dibacakan salat walaupun hanya sesaat, sebentar, sekedap. La tamasi qalaman, tidak pegang pulpen. Habib mau nanya nih, pada bawa pulpen apa enggak? Enggak ya. Wala taktuba harban, tidak menulis satu huruf pun. Akan tetapi lebih mulia, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Tapi mau nanya, pernah enggak sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Bujang-bujang sholat tahajud gari ayah butuhnya. Masya Allah. Bahkan wakila lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Pernah menjenguk 1000 orang sakit? Bujang-bujang sabar kali muter modalnya. Mudah-mudahan ku barokah hadir majlis ilmu, majlis mulia urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun wal mukhtaramun, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, para ajengan, para ustad, para ustadah, alladzi lam yudkar ismuhum, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena gimana mau nyebutin, karena Habib belum tahu, yang kenal cuma Kang Ade doang ya dari Maleuber. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau
Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama kita, dengan kehadiran para ustadz-ustadzah kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat, keberkahan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada segenap aparatur pemerintah beserta jajarannya. Di sini ada yang hadir, aparat pemerintah ada. Paku ayah, buku, Pak RT, Pak RW, Bu RT, aparat pemerintah tak ada hadir, dia tak ayah. Oh tak ayah, bisa ayah Pak RT nya bisa. RW mana Pak RW? Mana Bu RW? Ada, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bu RW banyak dukungan, duit bae orang gitu. Dukungan supaya rakyat nanya malah sadayanya duit ongkol lah tenang. Duit ongkol, dukungan ongkol. Mudah-mudahan rakyat makmur berkah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada segenap para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih cinta, sayang, dedeh, nyaah ke urang sadayana. Dan ini membuktikan bukti sayangnya Allah, cintanya Allah, perhatiannya Allah kepada hamba. Karena di mana kala Allah sayang, Allah cinta, Allah dedeh, Allah nyaah kanu jadi hambana, Allah tidak membiarkan. Allah dengan hambana bikin maksiat. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah takdirkan lisan kita semuanya membaca sholawat, memuji kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena kalau kita di rumah belum tentu kita baca sholawat, betul? Leras. Bisa jadi nonton TV, bisa jadi tidur, tapi alhamdulillah Allah berkehendak kita semuanya untuk membaca sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Karena kita semuanya sadar banyak dosa, betul. Terkadang kita suka meninggalkan sholat 5 waktu. Terkadang kita suka mencaci, menggibah, mengadu domba orang lain tanpa disadari. Terkadang kita suka mengambil hak-haknya orang lain tanpa disadari. Terkadang kita memakan yang haram, yang syubhat, bahkan yang haram. Tapi mudah-mudahan dengan berkahnya hadir majelis ilmu, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkahnya sholawat hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan antara kita, saudara kita, keluarga kita, andai kata yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Andai kata saudara kita, anak cucu kita yang belum punya pekerjaan, kita berdoa mudah-mudahan dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Yang sudah belajar usaha, dagang, tani, bisnis, mudah-mudahan usaha kita, rizki kita diberkahkan oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan andai kata yang hadir di sini yang belum nikah, mudah-mudahan cepat nikah. Amin ya rabbal. Abi mau nanya, di sini ada yang belum nikah, ada? Pas nikah sadaya gini. Cung kita aja nikah, cung. Oh, ulang acung deui nontos nikah mah. Di dia anu duda aya. Aya teh duda, lu jomblo ya? Hah? Jomblo, masya Allah. Habib punya kenalan janda, mau? Mau enggak? Janda. Gaskeun cenah langsung. Tapi jandana geus 10 tahun. Menikahi janda itu pahalanya besar. Bahkan pahalanya menikahi janda itu seperti pahalanya apa? Jihad fisabilillah. Masya Allah. Itu bukan kata Habib. Menikahi janda itu pahalanya jihad fisabilillah. Bahkan seperti orang qiyamul lail, bahkan siangnya seperti orang puasa seharian. Masya Allah. Tapi jandanya janda tua. Masya Allah. Di muhayamna janda ngora bae. Tapi dapat pahala itu menikahi janda-janda yang jompo, ya, yang udah tua, ayo.
Semua pada sedekah, abi orang sok sedekah sedekah janda nate mana orangnya, masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Karena orang yang belum nikah itu rugi. Kata Nabi, rokatani minal mutazawwiz khairum min sab'ina rokatan minal mu'min. 2 rakaatnya orang yang udah menikah ini lebih utama, lebih afdol daripada 70 rakaatnya orang yang jomblo. Makanya dulu jomblo. Tapi yang belum nikah jangan kecil hati. Mudah-mudahan laki-laki nanti dapat yang solehah, ya, dapat yang cantik. Perempuan mudah-mudahan saudara kita, anak kita, mudah-mudahan nanti dapat menantu, dapat yang soleh, dapat yang ganteng, ya, dapat yang kaya, ya, koyong nama ganteng, bungkar, soleh, ya, masya Allah. Kalau pengen menantu yang soleh, kalau pengen menantu yang kaya, ya dirinya kita sendiri harus yang soleh. Mudah-mudahan dapat yang syukur, amin ya robbal. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan yang punya masalah, yang punya utang, Allah lunasi utangnya. Amin ya robbal. Ayah nu gaduh hutang diri ayah. Mau mana? Hoyong lunas anda hutangna. Hoyong. Lamun urang hoyong lunas bayar. Lamun urang tuh hoyong gaduh hutang, hoyong ilmu hoyong. Ilmu entong hutang. Nah, insyaallah mau buka hutang. Tapi insyaallah ku barokahna sholawat, segala hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Lanjut kan nih, lanjut. Oh sampai subuh lanjut nya. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Cuman Habib pengen sholawatan dulu siap. Biar tambah semangat. Tapi yang sholawatan jangan tim makronya aja. Ibu-ibunya juga sholawatan siap. Mudah-mudahan kebarokahna sholawat, mudah-mudahan kurang jalmi-jalmi orang-orang yang dicintai oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah la yurdi kahadal halu lil urbi wa la yurdi kama yabdu من العلام في الغرب يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يا رسول الله لك شفاعة يا حبيب الله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم سمويا. اللهم صل عليه على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها
salamullah ala yasin habibillah Allahul kafi rabbuna qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullil kafana al-kafi wa ni'mal alhamdulillah Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah salah satu keistimewaan orang yang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan Al-Imam Abdullah bin Mubarak adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabul hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad. Paham gak artinya? Enggak. Nah, makanya perhatiin, jangan sampai ngantuk. Adinis sholata ala Nabi Muhammadin, perbanyaklah, langgengkanlah, istiqomahlah untuk membaca sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Makanya kita baca sholawat ini tidak mesti bulan Rabiul Awal, tidak mesti bulan Maulid. Kok peringatan Maulid kan Maulidnya udah habis, baca Maulid kan bulan Rabiul Awal udah habis. Yang namanya peringatan Maulid, yang namanya membaca sholawat, kurang mau sejarahnya, tidak mesti bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita dianjurin. Bahkan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna. Yusalluna ini kata kerja fi'il mudhari' kalau dalam istilah ilmu nahwunya, yang artinya kata kerja akan dikerjakan atau sedang dikerjakan, yang artinya selalu, bahwasanya Allah dan malaikatnya selalu setiap saat tidak hentinya bersalawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Kita tidak mesti menadul awal setia. Ini contoh yang baik, contoh yang bagus. Setiap minggu atau sebulan sekali, 2 bulan kali baca sholawat. Apalagi di rumah dibacakan sholat rumahnya, insya Allah berkah. Makanya sangat beruntung Pak, sangat beruntung Bu, ketika rumahnya, ketika rompoknya dibacakan sholat, insya Allah rumah tersebut akan menjadi berkah. Karena rumah ini akan menjadikan safinatun najah, akan menjadikan perahu keselamatan. Ini bukan hanya rumah yang tingkat, yang mewah, yang megah, tapi akan tetapi rumah tersebut andai kata dari bambu, andai kata dari kardus, kalau rumah tersebut rompok eta tempat berkumpulnya orang soleh, dibacakan kalam Allah, dibacakan sholawat, maka rumah tersebut akan menjadikan perahu keselamatan. Amin ya rabbal. Bahkan kama qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau sampaikan, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaika. Tidaklah satu rumah henteu aya hiji rompok atau napi pelataran, lapangan, jalan yang mana di tempat tersebut dibacakan sholawat, dibacakan maulid, maka illa hafatil malaika, terkecuali di tempat tersebut akan dipenuhi malaikat, bakal dikelilingin sama malaikatnya Allah, dan malaikatnya tersebut akan memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang hadir di majlis maulid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Makanya selalu kita baca sholawat, karena yang pesan dari Habib, udah banyakin baca sholawat. Karena kenapa? Kata Nabi, man asrat alaiha jatuhu fal yuksir salatu alayya fa innaha takshiful humum wal ghum. Kalau kita dilanda masalah, dilanda kesulitan, masalah apa saja, andai kata keluarga kita, saudara kita sedang sakit, baca sholat. Andai kata usaha kita pengen lancar, baca sholat. Apalagi kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya tentunya kita harus banyak baca sholat. Karena diantaranya man ahabba syai'an aksara dzikr.
Kalau orang itu cinta satu perkara, pasti akan bakal menyebut namanya, betul? Orang aku cinta karena dia, kita sering baca sholat. Karena sesungguhnya orang yang baca sholawat ini biduni tarodudi. Orang yang baca sholawat, jalmi anu mau sholawat, ia tidak akan pernah ditolak sama Allah, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Andai kata baca sholawatnya dilaguin, ya, nggak dilaguin, atau baca sholawatnya pakai apa, agak dipanjangin, ya, atau dipendekin, ya, atau baca sholawatnya pakai apa, pakai hadroh, pakai genjringan. Andai kata sholawatnya pakai speaker atau enggak pakai speaker, sengaja atau enggak sengaja, bahkan suara kita pengen didengar sama orang lain, tetap amalan tersebut tidak dibatalkan dengan riya, yaitu orang yang berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Beda dengan amal yang lain. Benten sarang amal sanes. Contoh, andai kata nih sedekah kita, sudahkah orang sadayana hoyong dipandang, dipuja sama orang lain, maka amal sedekahnya bainal qabuli wa raddiha. Kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak oleh Allah, karena dalam hatinya ada pengen dipandang sama orang lain. Tapi amalan yang sangat istimewa, walaupun kita sengaja atau nggak sengaja, sambil bawa motor, sambil masak, sambil nyuci, ya, yang penting jangan di WC dah, baca sholawatnya di WC sholawat, jangan. Tapi kita walaupun dalam keadaan pakai genjringan, pakai mic, dilagam-lagamin, ya, disair-sairin, pakai nada, insya Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Itu orang yang berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ya diantaranya banyak sholat, ya, karena insya Allah kalau orang yang istiqomah baca sholawat, nanti ketika meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Pengen nggak kita meninggalnya husnul khatimah? Pengen nggak? Siapa yang nggak pengen? Karena berhasil dan tidaknya seseorang ketika dalam keadaan mati. Kalau ketika meninggalnya orang husnul khatimah, baik daripada akhirnya, maka itu termasuk orang yang berhasil. Nah, bagaimana Habib ketika saya meninggalnya supaya husnul khatimah? Maka diantaranya banyakin baca sholawat. Karena kenapa? Dimana kalau orang selalu istiqomah hadir majelis ilmu, tentunya membaca salawat, insya Allah ketika meninggalnya nalika mautna bakal dihalalkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan insya Allah matanya panona bakal dihalalkan ke Allah, bikin memandang wajah indah baginda besar Muhammad. Sangat beruntung Pak, ketika Allah takdirkan satu orang ini ahli majelis ilmu, Allah takdirkan ahli bersolawat. Insya Allah ketika meninggalnya matanya akan dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda besar Muhammad. Kalau orang sudah dihalalkan oleh Allah matanya untuk memandang wajahnya Rasulullah, sesakit apapun rasa sakitnya sakit maut akan dihilangkan oleh Allah berkah memandang wajah indah baginda besar Muhammad. Kita pernah dengar satu cerita ketika orang memandang kegantengan, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga tak sadarkan diri orang menyayat tangannya sampai ngeritan tangannya tekaraos tidak kerasa dengan sebab memandang wajahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara kegantengan, ketampanan, kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam dengan dibandingkan Rasulullah itu belum seberapa. Andai kata orang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajahnya Rasulullah, jangankan tangan yang tersayat, bahkan andai kata jantungnya dicabut, andai kata ditusuk hatinya, andai kata dipenggal kepalanya, tidak akan terasa sakit dengan berkahnya memandang wajah indah baginda besar Muhammad. Maka itu mudah-mudahan ketika hayat kita nalika orang maut dan pada husnul khatimah bisa memandang wajah indah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tapi hadirin, yang namanya cinta bukan hanya kita baca sholawat saja, ya. Dan aina hadir majelis ilmu, tapi cinta yang sesungguhnya adalah gimana kalau kita taat, nurut apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad. Karena hakikatnya cinta itu seperti itu. Bukan hanya sekedar kita baca sholawat saja, bukan hanya kita sekedar hadir majelis maulid saja, majelis ilmu saja, tapi cinta yang sesungguhnya di mana kala kita taat, nurut apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad. Nabi merintahkan sholat, kita sholat.
sholat. Karena sholat ini perintahnya Nabi, dan perintahnya Nabi adalah perintahnya Allah hakikatnya. Ini wasiatnya Nabi, kata Nabi ketika akhir hayatnya. Beliau berpesan, ummati alaikum bisolat. Nabi ketika akhir hayatnya tidak mementingkan keluarganya, paman bibinya. Tidak. Apa yang diingat oleh Rasulullah? Umatku pelihara sholat, pelihara orang. Dan sampai kita ninggalin sholat. Karena awwalu ma yuhasabu abdun yawmal qiyamah. Pertama yang akan ditanya, anu bakal ditaros kirina bagian adalah sholat. Di samping kita mengerjakan sholatnya, kerjakan kita sunnah-sunnahnya. Dan banyak sunnahnya Nabi. Di antaranya Nabi itu kalau minum sambil duduk, sambil apa? Sambil duduk. Pakai tangan kanan yang dipraktekin. Ini hal-hal sehari-hari terkadang kita suka nggak praktekin. Sambil duduk, aku cinta sama Nabi, aku mau nambahin nangtung, gelokok. Nah, sambil duduk pakai tangan kanan. Sebelum diminum itu disunahkan, dianjurkan dipandang dulu, dipandang dulu, dilihat dulu. Habib, ada hikmahnya enggak? Oh, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Takut dalam air itu ada apa? Bisi ayah nonan deh. Bisi ayah leho, bisinya, bisi ayah cacingan. Terjadi ayah leho-nya. Dipandang. Setelah dipandang minimal kita baca bismillah. Tapi kalau kita lagi nih kaum Adam atau laki-laki yang lagi ngopi ketemu namanya lalat, tahu lalat? Lalat itu apa bahasa Sunda nanti? Laler. Itu disunahkan celupin karena lalat ini mempunyai dua sayap kanan yang obatnya, sayap kiri daripada penyakitnya, makanya disunahkan dicelupin. Nah, setelah dipandang itu minimal kita baca bismillah. Alhamdulillah. Betul nabinya lagi haus ya. Tadinya haus baik, masya Allah. Disunahkan berapa? 3 kali. Berapa? 3 kali. Cuman habis contohkan sekali lah. Tadi udah banyak minum takut kembung kalau kebanyakan. 3 kali. Andai kata orang tersebut mengikuti cara minumnya Nabi sambil duduk pakai tangan kanan, dipandang dulu, baca bismillah, baca alhamdulillah, selama airnya tersebut di dalam perutnya, maka bakal dijaga oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Makanya sekali-kali dipraktekin ya, sambil duduk pakai tangan, baca bismillah gitu. Habib, kalau pakai, saya kan suka makan. Suka apa? Makan pakai. Kalau makan pakai tangan kanan, terkadang tangannya suka belepotan kalau nggak pakai sendok ya. Kebanyak apa namanya lawuhnya, kecapnya ya. Kecapnya ya. Boleh pakai tangan kiri, tapi dianjurin tangan kanannya ke bawah. Seperti ini, paham ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kita ingin dapat pahala, disunahkan juga itu dijilatin. Di apa? Dijilatin. Udah makan itu disunah dijilatin. Ya, terkadang jorok, jangan jorok itu sunnah. Ya. Tahu dijilatin? Kata orang Bosing apa? Diletakan. Dilamotannya eta sunnah. Lamun teu diletakan kurangnya, letakeun ka batur. Ari daekeun baturna teu daek ulah. Barokah guru sadah gitu. Masyaallah. Itu sunnah ya, dijilatin. Banyak sunnahnya Nabi. Pakai apa? Bukhur. Tahu bukhur? Bukhur itu nih seperti ini. Ini kata bahasa Arabnya bukhur. Ya, kata orang Pesingnya menyan orang Sundanya. Ini sunnah kayak gini. Makanya kata Nabi, wa yusannu at-tabakhur, disunahkan itu memakai bukhur, pakai minyak wangi. Dan malaikat itu senang. Seperti kayak gini malaikat tuh senang. Malaikat senang di tempat wangi. Tapi malaikat nggak senang di tempat-tempat yang bau. Makanya ketika daripada ada acara maulid, ya ada tamu, itu disunahkan memakai bukhur. Apalagi pengantin baru nih. Di sini ada pengantin baru nggak? Ada pengantin baru enggak? Malam Jumat pasang bukhur di kamarnya, ya pasang bukhur, pakai minyak wangi gitu. Ini malam Jumat, masya Allah, kamar baru hangsur, masya Allah. Atau malam Jumat pasang buhur ya, dandan yang cantik depan suami ya. Suka dandan depan suami enggak? Dandan di kondangan baik, masya Allah. Pasang buhur malam Jumat ya, sprena anu sae merek Milo nya, merek
apalagi tuh kita pun ya ieu mah malam Jumat seprena non baligo. Malam Jumat seprena non karung tarigu. Pasang buhur ya yang wangi biar malaikat itu senang. Tapi pesan Habib kalau mau pakai pasang buhur itu jangan yang murahan. Kan suka ada yang gopean tuh. Itu emang kalau kita bakar bukannya malaikat yang senang, itu yang datangnya juri kayak gitu. Tapi yang wangi yang mahal dikit apa ya? Yang harganya 60.000, 40.000. Kalau yang di warung yang gopean itu bukannya wangi itu, malah habis juga kalau hirup tuh puyeng liar karena hulu. Nah, tapi disunahkan itu yang wangi seperti buhur seperti ini yang dari kita bakar. Itu malaikat senang. Makanya jangan ada perasaan kita jangan ngebakar jadi kerumundang non. Jangan, bahkan ketika dibakar buhur itu malaikat akan senang bakal dipenuhi malaikat. Bahkan di kota Tarim Hadramut itu bakar buhur itu bukan hanya sekedar acara maulid, acara ada tamu, acara keluarga itu bakar buhur karena itu hukumnya sunnah ya. Pakai siwak ya. Oh siwak. Tahu nggak? Abi mau nanya, marantun siwak tuh? Ayo mantun siwak tuh? Cung mengantun siwak nggak cung? Karena yang bawa siwak itu bukan hanya laki-laki loh, perempuan boleh. Istrinya Nabi pakai siwak, Siti Khadijah, Siti Aisyah pakai siwak. Dan kita siwakan ini nggak mesti mau sholat. Kita setelah makan disunahkan siwak. Bangun tidur siwakan, mau tidur siwakan, apalagi mau sholat. Karena pahalanya kata Nabi rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bil siwak. 2 rakaatnya orang yang bersiwak ini lebih utama, lebih afdol daripada 70 rakaatnya orang yang tidak bersiwak. Bahkan siwak ini padahal harganya murah. Paling berapa? Goceng mahal-mahal lagi 10.000. Tapi rokok nggak berantun tuh ya? Hah? Udun marawa juga nanti ya. Ayo marawudun. Udun ayo Samsu filternya. Ayo udun legal, udun legal itu ya. Murahan yang 10.000. Mana rokoknya? Di sini ada rokok legal ada. Ribuan. Bandar aja kan di sini. Ada Masya Allah. Ini walaupun murah ya, tapi bisa membuka pintunya surga. Rokok yang begitu mahal ya berapa? Sampurnamil berapa ya? 30.000 ya. Apa Samsu berapa ya sekarang? 20. Hah? 20. Oh ada ahli perokok mah apa harganya? 20.000 ya. Marlboro 30.000. Walaupun mahal tidak bisa membuka, tidak bisa menjamin untuk membuka kuncinya surga. 30.000 BG itu bisa menjamin buka pintu sawarga komodino legal murahnya. Komodino bukan legal. Mahal baik. Tapi Masya Allah ini siwak walaupun harganya goceng, harganya murah bisa membuka pintunya surga. Kenapa Habib katakan ini? Karena kata Nabi, barang siapa orangnya yang selalu siwakan itu ketika akhir hayatnya lisannya akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Barang siapa orangnya ketika meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi insyaallah akan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin ya rabbal. Siap beli siwak? Siap. Banyak diniatin insyaallah. Perempuan juga boleh pakai siwak ya. Karena Masya Allah kata Nabi siwak akan mensucikan mulut ya. Akan gigi menjadi kuat ya. Menjadi kuat. Makanya coba liatin kalau orang-orang dulu giginya pada kuat ya. Zaman sekarang usia 30-40 tahun giginya udah pada ompong, betul? Iya, pada ya huntu palsu. Gigil daging udah nyoblok kabeh. Masya Allah. Orang-orang dulu pada kuat. Karena ini akan mensucikan mulut, menguatkan gigi. Karena orang dulu suka siwakan, suka apa tuh pakai daun gitu apa namanya? Pakai sereh ya. Karena giginya pada kuat. Zaman sekarang usia 30-40 untuk palsu sabaya ya teteh. Masya Allah, penipuan. Bahkan orang yang bersiwak kata Nabi itu wa masyaqqatan lisyaitan. Akan orang ini akan dibenci sama setan. Makanya kalau kita menjumpai orang yang kemasukan setan, tahu kemasukan setan? Tahu nggak? Disebutnya apa di sini? Kasurupan. Kasurupan. Udah jauh-jauh tah. Pasien besi siwak. Kasih siwak.
Bacakan sholawat, tapi syaratnya siwaknya udah dipakai, jangan yang baru. Siwaknya sering dipakai, lalu bacakan sholawat, kemudian tempelkan ke mulutnya, ke lidah. Insya Allah itu orang akan sadar dengan seketika diitil atas Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib tidak panjang lebar ya, karena ya sekarang udah malam. Intinya sedikit ilmu mudah-mudahan bisa diamalin. Amin ya rabbal. Seperti pakai siwak, seperti tadi pakai bukhur ya, sholawat. Habib pakai bukhur kan sunnah ya. Pakai minyak wangi sunnah, pakai apa siwak sunnah, iya kita memang itu sunnah. Andai kata kita tidak mengerjakan juga, kita tidak berdosa. Tapi di sisi lain kita jangan sampai menganggap enteng, menganggap sepele satu amalan sunnah. Kata Nabi, man tahawwana bi sunnah fa haramun alaihi wajib. Barang siapa orangnya yang sudah menganggap enteng, menganggap rendah, menganggap sepele, menganggap gampil karena hiji pada amalan sunnah, satu amalan sunnah, maka ditakutkan, diberatkan oleh Allah. Bilih diberatkan ke Allah untuk mengerjakan perkara yang wajib. Kalau orang sudah meninggalkan perkara wajib, maka urusannya dosa. Makanya mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin ya rabbal alamin. Ya, intinya mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini perkumpulan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di akhirat bersama Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya mengajak orang yang hadir di sini, kalau ada betinan seperti ini, ajak keluarga kita. Ya, ajak famili kita, anak cucu kita supaya hidupnya berkah. Karena kenapa kalau orang di masa hidupnya tidak mengenal majelis ilmu, kata Nabi, ditakutkan diangkat keberkahannya oleh Allah, ditakutkan dihilangkan keberkahannya oleh Allah. Kita pengen kan hidup berkah, betul nggak? Pengen hidupnya berkah, makanya lalu bagaimana kuncinya habis supaya hidupnya berkah? Itu deketin alim ulama, deketin majelis ilmu seperti ini. Insya Allah Allah berikan kehidupannya berkah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Dan jangan malu-malu. Ya, jangan kecil hati Habib, saya banyak dosa, saya mantan preman, saya mantan pejudi, jangan malu-malu. Karena Allah akan meningkatkan daripada derajat seseorang. Tidak diberikan harus kepada keturunan kiai, ulama, ustadz, ya, wali. Tapi siapapun orangnya, sahabat jalmina, kalau orang mereka ingin benar-benar kembali kepada Allah, berhijrah kepada Allah, maka mereka insya Allah derajatnya akan dinaikkan oleh Allah, dan Allah berikan derajat saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari Habib sedikit, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya banyak ilmu yang pengen Habib sampaikan, karena suasana sudah begitu malam, kasihan udah pada ngantuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan ngantuknya kalian, capeknya kalian, mudah-mudahan semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhahina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarakatan kulli syadatin ashabi rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'amilka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kaman bagi rijalika wa jikal karimi wa adhim sultanik. Ya Allah ya rabbana ya karim. Pada kesempatan malam hari ini, ya Allah, kami berkumpul bersama keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh kami banyak berlebihan dosa, ya Rabb. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Andai kata orang tua kami masih ada di dunia, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah. Berkahi rezekinya, ya Allah. Kuatkanlah iman Islamnya, ya Allah. Andai kata ibu kami, ayah kami sudah di alam kubur sana, ya Allah, maka jadikanlah kuburnya taman surga, ya Allah. Terima amal ibadahnya, ya Allah. Ampuni semua dosanya, ya Allah. Sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah ibunda kami, ayah kami yang sudah di alam kubur sana, ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini, ya Allah, pertemukanlah kami dengannya di padang mahsyar, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kepada hamba-Mu ini, ya Allah, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad. Ini adalah cita-cita dan kebanggaan bagi kami, ya Allah, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah putra-putri kami, ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami, ya Allah, saleh, Allah salehah. Ya Allah ya Rabb,
Janganlah kau cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat. Cabutlah nyawa kami ketika kami sholat. Cabutlah nyawa kami ketika kami taat. Cabutlah nyawa kami ketika dalam tilawatil Quran. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatim indal maut. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Habib Abdul Rahman Al-Jubri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir telah selesai, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, majlis salajengna insyaallah di kaping 30 hiji Desember bertepatan sareng tahun baru ya, insyaallah di Mushollatul Hikmah. Jamaah sadayana alhamdulillah di sahibul hajat sahibul bait terus nyayugikeun tuangan ala qadarna, insyaallah terus diaoskeun maulid, terus diaoskeun rotibul haddad, insyaallah nambah barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Mangga dilaleut saayana. Sallallahu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji fatayyadi wa ta'alamin ya uhayl al-judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji بيت المصطفى ظهري مستباد الأرض فذاكري بيت المصطفى ظهري أباد الأرض فذاكري شدهم الأجر بزوري مثل ما قد جاء في سنتي. Ya Rasul
Mau kemana?
Abah itu abah. Kami mah jablo. Sok enggak? Sok. Udah mana? Ada. Itu apa itu? Ya. Itu langsung. Itu apa itu? Ini serius itu apa aku salah? Bahasanya di bawah makannya karena urutan. Aura. Aku pun nomor dia tuh, anakku. Oh, si Lola. Saya di sini. Masih nggak pernah ke Tajuk. Lala. Ayo naros. Naraskeun saha. Nomor apa nak? Ayo. Ini kenapa sendalnya? Sabira manyunai. Hai, bobo.